Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 788 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Jumat 20 Mei 2022 dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 12 mengatakan, "Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian." Dalam bahasa Batak Toba, marhiras niroha situtudo hami atong mangasahon pakirimon nasai balga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Letters to God, sebuah film mengisahkan seorang anak bernama Tiller, penderita penyakit kanker otak. Ia cukup kuat menanggung sakitnya dan tidak pernah sekalipun mengeluh. Ia juga tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi pada dirinya. Bagi Tiller, kanker yang perlahan-lahan membunuhnya tidak dapat menjadi alasan baginya untuk tidak percaya kepada Tuhan. Namun sebaliknya, ia justru dari hari ke hari semakin kuat dan berusaha melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Tiller berkesempatan menolong Brady, seorang tukang pos yang suka mabuk, hingga bertobat meninggalkan segala ketidakbaikan dalam hidupnya. Tiller telah menjadi berkat di sisa-sisa hidupnya dan melalui surat-surat yang ditulisnya kepada Tuhan. Ia menuliskan semua hal yang baik yang ia lakukan. Surat-suratnya berisi doa untuk semua orang yang dikasihinya. Baginya bahwa Allah telah memilihnya menjadi prajurit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian ia pun meninggal dalam usianya yang masih muda dengan terlebih dahulu menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang berlatar belakang Yahudi berargumen dengan membandingkan diri Paulus dengan Musa di Perjanjian Lama. Paulus membandingkan Perjanjian yang lama dan hasilnya dengan Perjanjian baru dan hasilnya. Perjanjian lama membawa kepada kematian, walaupun kematian sebenarnya bukanlah tujuannya, seperti yang terlihat oleh Paulus melalui sejarah ketidaktaatan Israel dan penolakan mereka kepada Mesias. Ketika Musa membawa loh-loh batu dari Gunung Sinai, wajahnya bersinar-sinar karena ia telah melihat kemuliaan Allah. Lihat Keluaran 33 ayat 18 dan ayat 22. Dan umat Israel takut untuk mendekat kepada Musa. Kemudian Musa menyelubungi wajahnya dan dengan demikian menutup pancaran kemuliaan Allah dari wajahnya. Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35. Selubung yang menutupi wajah Musa untuk menutupi pancaran kemuliaan Allah, untuk melambangkan kebutaan Israel pada masa lalu.
Paulus membandingkan penyampaian dan pancaran kemuliaan Allah dengan kemuliaan perjanjian baru yang lebih besar, yang diberikan melalui kehadiran Roh. Roh itu adalah Roh Tuhan, dan pada wajah Tuhan itulah terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah diungkapkan sepenuhnya. Orang Korintus berlatar belakang Yahudi berusaha menarik orang-orang Korintus untuk kembali ke hukum Musa yang mereka tafsirkan sendiri. Maka Rasul Paulus melakukan pembelaan terhadap tuduhan-tuduhan tersebut dengan membandingkan kedua hal ini, pelayanan perjanjian lama dan pelayanan perjanjian baru. Pada waktu hukum Taurat diberikan kepada Musa, kemuliaan Allah menyertai Musa sebagai penerima hukum. Orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Keadaan itu hanya bersifat sementara karena kemuliaan itu segera memudar. Dalam pelayanan perjanjian baru oleh Roh Kudus, pancaran itu tidak pudar, jauh lebih mulia karena memimpin kepada kehidupan, kepada pembenaran, kepada kemuliaan yang akan datang. Inilah memberikan pengharapan kepada Paulus untuk terus berdiri teguh dalam kebenaran serta berterus terang dan berani dalam memberitakan Injil kepada semua orang yang belum percaya, karena rahasia Injil Tuhan telah disingkapkan oleh Kristus. Pelayanan perjanjian lama tidak mampu menyingkapkan selubung yang masih menutupi hati orang Israel, karena mereka menolak Injil Kristus, sehingga mereka tidak dapat mengenal kebenaran dan tidak dapat mengalami kemuliaan Allah. Bagi orang percaya, Kristus melalui Roh-Nya telah menyingkapkan selubung itu, sehingga kita dapat mengenal kebenaran yang memerdekakan kita. Maka kita yang sudah mengalami kemuliaan Tuhan patut memuliakan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita, dan dalam segala aspek kehidupan kita dengan penuh Roh Kudus, penuh roh keberanian untuk berbicara, bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita, kepada semua orang. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, tolonglah kami mempunyai pengharapan yang disertai dengan kemuliaan yang tidak pudar, dan kami bertindak dengan penuh keberanian memuliakan nama-Mu, melakukan pekerjaan melayani Tuhan, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 788 ayat 1. Bersukacitalah kamu di dalam pengharapanmu. Bersukacitalah kamu di dalam pengharapanmu. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.